Masih dengar podcast terkece seplanet bumi. Selalu mendengar itu ya kalau nonton podcast ya. Di awal-awal gitu ya. Mantap ya. Oke, hari ini kita dengan Iqbal dan Farhan. Siapa mereka? Mereka ini adalah pencipta lagu dan inspirator. Nah gitu kan. Jadi di sini kita fokus untuk ngebahas di balik lagu yang diciptain Iqbal. Itu ada Farhan di dalam lagu itu. Farhan ini adalah inspirator untuk pembuatan lagu itu. Nah, sekarang Bal, ya bang, gue mau diskusi beberapa hal nih. Yang pertama, lu kenal dia dari mana? gue pertama kali itu nyuci mobil bang, ke tempat kawan kan main. Tentunya gue ngeliat anak ini beda sendiri, akhirnya gue tanya. Cerita dia marah sama orang tuanya, kesel karena dia pengen tahu kuburan ibunya di mana. Yeah. Gitu. Lu bisa nggak buat kisah lu itu di buku sama pena nih gue kasih gitu gue kan. Ditulis sama dia. Ya udah jiwa musisi itu kan bang. Buat jadi alhamdulillah. Jadi oke. Sekarang gue tanya lu kenalnya gitu aja di cucian mobil tadi? Iya di cucian mobil aja. Lu ngapain di cucian mobil tadi? Dia kerja. Oh lu kerja? Iya di sana. Di sana. Sekarang apa yang bikin lo marah sama keadaan ya? Marah sama keadaan tuh apa Han? Ya. Lu umur berapa sih Han sekarang Han? Umur 22. 22? Ya. Udah gede dong berarti. Oke, kenapa Han? Ya saya kan selalu bertanya, ya di mana sih ya kuburan ibu itu? Lu kan? nanya sama bokap lo? Iya. Oke. Ya di mana sih makam almarhum ibu saya itu kan? Tolong sih tunjukin. Nah pas bapak bicara ngomong kan, nantilah insya Allah ada rezekinya kita ke sana. Sampai sekarang itu nggak ke sana. Sampai sana nggak kesana-sana? Iya, sampai sekarang. Dari kapan lu nanya itu? Dari kecil itu dari Umur lu berapa? 1 SMP. Ke 1 SMP itu umur 14 ya? 14 tahun. 14 tahun ke 22 berarti sekitar 8 tahun ya? Iya. 8 tahun lu gak dapet jawaban itu? Gak dapet jawaban. Kan kepengenan saya itu diantar lah ke kuburan makaman ibu. Dan sampai sekarang ayah pun belum anterin saya ke makam ibu saya. Dari logat lu ini orang Sunda ya? Iya Sunda. Terus ngapain lu ke Lampung? Kalau ke Lampung sih kerja aja. Kerja aja? Berarti ini cerita lu di kampung lu di mana aslinya? Kalau di kampung asli Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Berarti dari Sukabumi ya naiknya ya? Sukabumi. Bener ya? Dari Sukabumi naik ke atas terus gitu ya. Terus dari lu nanya, lu dari kapan merantau ke Lampung? Merantau ke Lampung itu 2017-an. 2017? Iya. 17-18an lah mungkin. Iya gitu ya. Oke 17 lah. 18, 19, 20, 21. Nih 4 tahun deh dong Iya, sini. 4 tahun. Lu ketemu dia kapan? 2019 bang. 2019. 20, 21. 4 tahun, 2 tahun selanjutnya ketemu dia, 2 tahun itu akhirnya dikumandangkan lewat lagu gitu. Lagu, Lewat lagu. Nah lagu itu sebenarnya adalah bentuk protes dari kejadian itu. Iya, lagu ini untuk menyampaikan supaya hati seorang ayahnya itu luluh gitu loh bang, ngasih tahu kuburan Farhan. Iya, bapaknya Farhan akhirnya luluh mau ngasih tahu kuburan emaknya sebenarnya di mana Iya. gitu. Iya gitu. Lu curiga nyokap lu udah meninggal belum sih? Belum meninggal jangan-jangan. Udah, dia udah sempat meninggal? dia cerita itu katanya dari tetangganya dia Dari tahu. tetangga, dari keluarga semua udah pada tahu meninggal. Cuman kan Terakhir lu ketemu ibu lu kapan? Belum pernah ketemu ibu belum lu? pernah. Lu sama sekali belum pernah ketemu ibu lu? Jadi dari bayi itu lu Dia sama ibu tiri. dia sama ibu tiri. Belum pernah ketemu ibu. Taunya dari tetangga. Dari tetangga. Kali mungkin kesel kali ya, kesian. Tapi ibu tirinya baik kok bang. Iya nyokap ibunya baik kan. Nah maksud gue curiga nih malah belum meninggal jangan-jangan. Mungkin Itu saya kurang tahu. mungkin bokap lu bilang kayak gitu biar lu ini ibu lu udah mati gitu. Iya bisa aja mungkin kan. Iya kan, ibu lu udah meninggal. Mungkin nggak ngasih tahu di mana kuburannya karena memang nggak pernah ada kuburan itu mungkin Han. Mungkin ya. Lu pernah kepikiran ke situ nggak sih? Pernah sih. Terus? Cuman kalau memang ada pastilah nyariin lah bang kan.
sampai sekarang kok gak ada gitu kan. Berarti pikirnya kembali lagi mungkin udah meninggal gitu. Gitu. Iya. Lu udah upaya nyari pencarian lu tuh udah sampai mana sih? Saya sampai lewat ayah aja dulu. Sampai ayah dulu. Karena dari kakak saya udah pada gak tahu semua gitu. Soalnya keluarga dari ayah sama dari ibu ada problem kan, ada masalah gitu. Kakak-kakak lu Sama aja gak tahu katanya. nggak tahu juga. Kakak yang di sini juga pernah ngomong, "Kak, tahu gak sih Kak kuburan Ibu Farhan?" gitu kan. Ih, matinya juga gak tahu gitu. Pas waktu Ibu Farhan mati, saya itu ada di Lampung di sini katanya. Gitu. Bingung gua. Bingung. Enggak sih ya, kalau gua dasarnya gini Han. Iya. Iqbal juga kemarin tuh gue sampein tuh di lewat chattingan gitu. Gua menduga nyokap lo belum meninggal. Gua menduga ya. Iya. Ya kan. Yang kedua, kalau Topun memang sudah meninggal atau belum meninggal sekalipun, ya lapor polisi aja gitu. Iya, lapor polisi. Kan gue bilang sama Iqbal kemarin Iya. tuh kayak gitu. Mendingan lapor polisi aja gitu daripada nggak jelas ya. Ini mungkin karena ranahnya sudah masuk ke dalam ranah karya. Ya bolehlah kita support lah lewat podcast ini, mudah-mudahan yang nonton Farhan nih, Iya, benar. pemuda asal Cianjur Selatan ya kan, yang merantau di Bandar Lampung, kerja di car wash, Hello. cucian mobil Hello. Iya. Dia ini selek sama orang tuanya. Lu kabur dari rumah kan jatuhnya ini? Kalau itu enggak, Enggak. udah izin juga. Izin juga sama Udah bapak. Ya kan? Tapi marah sama bokap karena bokap nggak bilang-bilang gitu ya. Ya artinya dia izin pergi ke Lampung, rantauan. Sampai sekarang dia penasaran sama kuburan ibunya itu di mana kalau emang udah meninggal gitu. Atau kalau ada yang tahu kalau memang ibunya ini memang belum meninggal, harap dikasih tahu gitu sama Farhan. Nanti bisa ngubungin gua atau ngubungin Iqbal gitu kan. Atau ngubungin Farhannya sendiri. Itu sih pilihannya. Terus kepengenannya lu emang sebenarnya ketemu makam ya. Iya. Kalau memang dia sudah meninggal ya ketemunya makam. Ketemu makam sama lihatkan lah wajahnya gimana gitu. Iya. Sampai sekarang lu pun gak tahu wajahnya gimana. Gak tahu. Kasihan juga ya. Fotonya pun gak ada. Gak ada. Gak mungkin manusia itu lahir dari batu kan. Iya, benar. Ibunya gak ada. Gini Han. Kalau seandainya ibu lu masih hidup gimana? Ya saya seneng lah gitu. Akan berbakti kepada orang tua. Lo berbakti sama ibu lo, nggak sama bapak lo berarti? Iya. Iya lagi katanya. Dua-duanya. Seneng ya kalau ibunya masih hidup ya. Sepengenan apa sih lo pengen ketemu nyokap lo gitu? Rasanya sampai sebesar apa sih gitu? Ya kalau disebut-sebut saya ya gak akan pernah ternilai. Gitu. Iya. Pengen ketemu ibu itu. Terus kenapa sampai sejauh ini nggak ada kakak-kakak lo atau lo gitu lapor polisi untuk pencarian orang hilang? Nama ibu lo tahu? Ya kalau namanya tahu. Siapa nama ibu lo? Nama ibu mah Atika. Atika. Iya. Cuman bintinya itu gak tahu. Bintinya nggak tahu. Iya. Tapi lu punya kakek kan? Kalau dari ibu, keluarga dari ibu semuanya gak tahu. Sudah ditutupin semua kata dia, Bang. Dugaan besar gue sih konspirasinya adalah ibu lu masih hidup. Ini dugaan besar gue sih. Soalnya abang-abang dia ini abang tiri semua, Bang. Gitu. Jadi lu anak satu-satunya dari ibu lu itu ya? Iya. Satu. Iya sih, dugaan besar gue nyokap lu masih hidup. Cuman upaya yang dilakuin ini adalah upaya menutup gitu. Ini dugaan ya, Iya. bukan vonis ya. Ya artinya gue selaku media support untuk menginformasikan ke teman-teman semua. Lagi-lagi ya ini Farhan punya keresahan tentang pencarian ibunya gitu. Tapi nyokap tiri lu baik ya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Ngurus saya juga kayak anak sendiri. Masih kayak anak sendiri? Bokap juga baik ya, baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Kalau bokap kerjaannya apa?
Kalau sekarang mah saya kurang tahu sih, jarang kabaran juga. Jangan kabaran. Kalau Iya. dulu Kalau dulu mah Juragan angkot. juragan ya. angkot dulu. juragan angkot. Sama iya suka ke luar negeri terus, Abu Dhabi terus Ngapain? kerja di sana. Gila sih ini. Bingung. Enggak sih kalau seandainya. Terus kenapa ngelapor polisian? Waktu itu gak pernah kepikiran ke situ sih. Lapor polisi, pencarian orang hilang, apa kayak mana gitu. Ya apa ya, suggest dari gue sih. Kerja masih ya? Cucian mobil? Masih sekarang. Masih cucian mobil. Gajiannya berapa di sana? Kalau di sana persentase. Persentase Iya. berapa nyucinya? Oh, Iya, satu gitu. mobil berapa Ya, dibayarnya? satu mobil itu buat karyawan itu 15.000 gitu, 15.000 untuk itunya apa namanya? gajinya. Gajinya. Kalau yang dicuci mobil cuma satu ya dapetnya 15.000 gitu. Iya. 15.000 itu karyawannya yang tukang cuci ada 3, berarti 15.000 dibagi 3. Iya begitu. Satu Kayak tim gitu. gitu dibagi. Satu tim kan? Iya. Dikumpulin sampai apa ya? Sampai seminggu sekali dibagiin baru. Oh, seminggu sekali dibagiin. Iya. Kalau dari 2019 sebelum pandemi dulu dapat uangnya berapa seminggu? Alhamdulillah sih kalau seminggu tuh kadang 400. Iya. Kalau belum ini, kalau masih ramai-ramainya. Nah, sekarang Sekarang mah 200. gitu seminggu. Seminggu 200.000. Seminggu 200.000. Terus kamu di sini di Lampung tinggal di mana? Kalau tinggal sih sendiri. Sendiri tinggalnya di mana? Di mana? Di tinggal? steam mobil. Di mobil ngemes, ada mesnya di sana. Oh, ada mesnya di sana. Terus kebutuhan makan dan lain-lain tuh Alhamdulillah sih ada dikasih uang makan 10.000 itu. sehari. Iya. 10.000 itu sama kawan apa dibeliin beras gitu apa-apa. Cukup lah buat sehari lah gitu. Cukup ya. 10.000. Ya tapi nggak bisa disalahin juga sih, emang lagi sepi banget juga. Iya. Nggak bisa, tadinya bisa beli nasi ayam sekarang jadi nasi Nasi teri. tempe aja. Udah cukup lah, so yang penting bisa survive ya kan. Iya. Karena memang kondisinya memang usaha itu memang lagi turunan. Lo tahu kan usaha itu lagi turun kan ya? Udah Karena tahu. pandemi kan. Iya. Syukur-syukur gak dipecat ya kan. Benar, benar. Iya kan. Syukur-syukur gak dipecat. Kalau dipecat mah gak tahu mau kemana. Terus lo dari lo kenapa dari sekian banyak provinsi di Indonesia, ini ada 33 provinsi di Indonesia, kenapa pilihan destinasinya di Lampung? Kenapa lo pilih lo merantau ke Lampung? Karena apa ya? Abang udah lama di sini, abang saya. Kakak tiri lo, Ya, udah lama di sini. Ada lebih lah dari 20 tahunan. Kan. di mana beliau tinggalnya? Kalau sekarang sih di Garuntang. Oh, di Garuntang. Jadi pertama kali kesini lo pergi ke tempat kakak Ya. lo, Iya. tinggal di sana. Akhirnya cari-cari kerjaan. Iya, cari-cari kerjaan. Kok bisa sampai ke steam mobil? Ya. Dikenalin juga, linknya Dikenalin dari kakak kakak, ya. dari kakak lo juga. Iya, dari kakak juga. Mau kerja nih gitu ya dari sana. Terus ditawarin langsung mau gitu. Gila ya. Padahal kan orang-orang Sunda ini biasanya usahanya potong rambut loh. Potong rambut. Iya Iya. kan? Potong rambut, ngejahit gitu. Kenapa bisa nggak potong rambut? Kurang sih, kurang Kurang. bisa, iya. Jadi keahlian kamu ini apa? Kamu lulus SMA nggak? Enggak sih lulus. Nggak lulus SMA. SMP lulus. SMP lulus. Ya benar, jujur. Jujur. Nggak lulus SMA? Kenapa? Nggak, bukan nggak lulus. Emang nggak sekolah SMA apa? Cepat sekolah Sempet sekolah sampai kelas berapa? sampai kelas 1. Cuman Kelas 1. ya udah aja jadi pilih kerja aja dulu gitu. Dulu berhenti sekolah kerja di mana kamu? Kerja di apa ya? Di toko Toko apa? sembako. Toko sembako. Iya gitu. Jadi lulus ini maunya udahlah gitu kan, Iya. daripada keluar biaya mendingan cari uang gitu Iya. maksudnya. Biar nggak jadi beban Benar. keluarga. Ya ampun Farhan. Terus merantau ke Lampung bawa ijazah SMP gitu. Enggak, semua apa? Semua identitas ketinggalan semua di sana. Kamu bisa diusir loh dari Iya. Ya minta inilah, nanti minta keluarga dari sana dipaketin lah. Iya, kamu hati-hati loh. Jangan sampai kamu keluar dari Bandar Lampung ini. Sekarang lagi PPKM, kamu keluar Bandar Lampung nggak bisa masuk lagi. Nggak ketemu Bang Angga lagi nanti. Nggak ini lagi. Terus maksudnya
sampai dari lulus dari SMA kelas 1 cari duit nih. Iya. Sampai detik ini kamu mengasah kebiasaan kamu itu apa, Han? Dulu itu pernah kerja di pabrik teh juga. Pabrik teh. Ya, PT. Ngapain itu di situ? Ya semuanya udah dicoba lah, dari pengolahan sampai permisahan sampai apa ya, teh Sariwangi juga udah pernah nyoba di sana. Di sana juga. Iya. Komputer ngerti kamu? Kurang. Kurang ngerti. Iya. Punya email nggak? Enggak juga. Nggak punya email. Iya. 2021 kamu nggak punya email. Punya. Lu gimana sih, Bal? Nanti diajarin Bang. Ajarin. Cewekan terus sih. Bing. Coba terus. Astagfirullah. Tapi punya handphone Android. Punya. Punya handphone Android tapi nggak punya email. Iya. Lu gimana sih, Bal? Lu nggak pernah tanya dia nggak punya email kan? Iya. Gila 2021 nggak punya email. Bikin email ya, Han? Bikin email. Gampang bikin email itu dari nomor telepon. Daftar pakai nomor telepon, sign in namanya kan. Iya. Bergabung di email, nanti ada surat. Dapat email itu electronic mail, jadi surat elektronik. Jadi dulu orang ngirim suratnya pakai apa gitu. Terus kamu kalau WA-an, oh ada nomornya ya? Ada. Ada nomornya ya? Ya bikin email, bikin apa gitu. Sebenarnya kan kalau saran gue tuh lu harus kreatif, Han. Kreatif. Lu kan berkumpulnya sama si Iqbal nih. Iya. Orang-orang kreatif. Pokoknya lu paling gue salahin, Bal, kalau dia gak bisa kreatif. Siap. Karena lu ranah kreatif. Iya. Ranah kreatif. Jadi memang harus dididik secara kreatif. Contohnya kita mulai dari email ya kan. Bisa aja lagu ya kan. Kamu bisa nyanyi gak? Nggak Baru bisa. dikit sih. Baru dikit. Baru belajar terus. Baru belajar juga. Main alat musik juga bisa gitar. Baru bisa gitar ya separuh-paruh lah gitu. Iya. Masih belajar. Nah artinya kan bisa lu didik juga tuh, Bal. Dia jadi YouTuber misalkan lagi apa namanya. Ya YouTube itu lu gak bisa punya channel YouTube kalau lu gak punya email. Iya. Ya kan daftar channel YouTube itu pakai email. Kalau nggak punya email nggak bisa. Nah nanti YouTube tuh bisa apa? Lu kan car wash tuh di mobil ya. Iya. Lu bisa kasih tutorial nyuci mobil yang baik gitu. Terus itu tips mencuci dengan satu tangan mungkin ya kan, atau peralatan apa yang dibutuhin untuk mencuci mobil misalkan gitu. Nah lu bisa berbagi tuh di situ. Punya Instagram nggak? Nggak juga. Nggak juga. Facebook? Punya Facebook. Nah Facebook kan bisa foto-foto bisa lu share di Facebook, lu bagi ceritanya di situ. Artinya sudah mikirin gini, Bal, maksudnya. Kalau memang nggak ada orang lain di dunia ini yang bisa nolong lu, Bang. Ya kan? Gimana coba? Bingung juga ya. Nah, Iqbal lagi Farhan. Ya. Gini kan. Kayak mana? Berarti kan lu harus benar-benar ini fakta realitanya aja ya. Fakta realitanya adalah lu harus berusaha sendiri. Iya, harus berusaha sendiri. Iya kan? Lu harus punya uang. Lu harus punya teman yang banyak. Iya. Kalau punya uang kan bisa apa namanya mungkin bisa cari ibunya ya kan. Iya benar. Kemana-mana gitu, tanya sana, sewa detektif ya kan, sewa ini, sewa itu kan punya uang. Iya. Kalau nggak punya uang gimana? Ya kita mengharapkan teman-teman di media ini kan hanya mempublikasi gitu, mempublikasi. Kalau benar-benar ada orang yang bisa bantu gitu kan, ya untuk bisa nemuin ini ya. Tapi kan kita mengetuk hati orang kan nggak semudah itu kan. Iya. Kita bayangin aja versi pahitnya adalah ketika nggak ada lagi orang yang bisa bantu kita, ya kita harus berdiri sendiri. Jadi lu umur 20 tahun belum terlambat untuk banyak mengenali banyak keahlian atau kemampuan, Han. Iya, Bang. Belajar banyak tuh. Belajar cukur rambut mungkin, belajar jahit mungkin, belajar gitar, belajar nyanyi, belajar banyakin semua keilmuan ya kan, belajar mungkin belajar semua, apa belajar bahasa Inggris kayak ya kan. Siapa tahu nyokap lu ada di Abu Dhabi juga. Iya. Belajar bahasa Arab. Ya kan? Belajar. Coba kepikiran kalau nyokap ada di Inggris gimana? Kalau nyokap ada di
Papua gimana? Iya. Kalau nyokap ada di Kalimantan kayak gimana? Paling enggak gue punya ongkos ke sana gitu. Tapi gimana mau punya ongkos, duit aja nggak punya, misalkan gitu. Gimana mau punya duit, kemampuan aja nggak punya. Mau Ada nabung, kemauan juga. iya mau dapat duit dari car wash udah jelas dipakai buat makan. Benar. Duitnya kan kepake buat bertahan hidup. Iya. Nah gimana caranya kreativitas bisa ngasilin Han? Banyak kohan orang-orang kreatif itu yang yang nggak usah mikirin modal, ya kan nggak usah mikirin apa. Iya. Kalau usaha harus dagang gimana, harus gimana. Ini dia nggak perlu, dia cuma main ranah kreatif gitu. Terus bang, nanti kalau bikin video kan gue nggak punya kamera, pakai handphone. Pakai handphone. Iya. Iya. Pakai handphone, rekam pakai handphone segala macam. Pokoknya intinya kan orang lu berbagi cara gitu, berbagi cerita di situ. Nah itulah yang lu jual. Iya. Apa yang lu bisa. Sama kayak gue bikin podcast kayak gini gitu kan Iya. di YouTube gitu. Gue bicara sama banyak orang. Main musik, ya kan gue punya band. Benar. Gue ngeband gitu. Kan semua yang gue lakuin yang gue bisa aja. Jadi kontraktor gak bisa gue ya kan, gak bisa. Ya kan? Nah yang kayak gitu Han maksud gue. Iya, siap. Sebenarnya cita-cita lu ini pengen jadi apa sih? Dokter ya? Ya dulu sih itu. Dulu menjadi dokter. Pengen jadi dokter. Masa? Wah lu, gue bilang dokter lu Iya. jadi dokter. Emang Lu iya, bilang Bang. polisi jadi polisi nanti. Kalau dulu emang iya dokter. Iya, Iya. cita-citanya. Iya. Kalau sekarang cita-cita lu apa? Ya pengen bermusik lah kalau sekarang. Masa sih pengen Iya. bermusik? Makanya belajar terus ke Kak Iqbal ini. Nah gue tanya lu Bal, sejauh Iya, ini perkembangan dia belajar sama lu udah sampai mana? Baru sampai kunci gantung. Hah? Baru Jadi sampai- apa di musik mentor lu Iqbal? Iya. Mentornya kan orang yang ngajarin banget gitu. Terus yang lu ajarin ke dia apa Bal? Apa lirik dari lirik dulu bang, syair paling. Tarik ini. Gitu, membuat lagu ya. Membuat lagu terus mainin musiknya gitu. Terus kehadiran Farhan untuk hidup lu ini apa? Manfaatnya? Nggak ada manfaat sih, cuman berbagi aja bang. Gak ada manfaat. Berarti lu nyusahin dia, Han. Lu ngerasa gak lu nyusahin dia? Ngerasa. Lu ngerasa disusahin dia gak? Enggak bang. Bohong. Iya, maksud gua lu kalau memang terjun emang benar-benar kan lu kan ngotot banget tuh. Jujur aja nih kita bisa ketemu hari ini itu terima kasih juga buat Iqbal yang benar-benar ngejar-ngejar banget gitu loh untuk nyampein informasi tentang ini gitu. Gue sih nggak apa kalau kayak ngomongin karyanya Iqbal gitu. Ya kalau rezekinya naik lah karya itu Iya, ya. kan. Kalau rezekinya gitu. Tapi gue tuh lebih tertarik kisahnya gitu, ceritanya. Maksudnya ya sekecil-kecilnya media kita ini Han, ya kan. Kita juga bukan siapa-siapa. Podcast ini pun bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Gue pun bukan siapa-siapa. Tapi sedikit enggaknya gue udah bantu lo lah gitu, bantu lo untuk menginformasikan ini. Gitu. Terus apa yang lo harapkan dari seorang Farhan? Dia untuk jadi yang seperti apa yang lo pengenin gitu? Lo membentuk dia untuk jadi apa sebenarnya? Menjadi orang yang terbaik bang. Maksudnya orang terbaik itu gimana? Sering berbagi gitu loh. Kalau apa istilahnya gua nggak ada lagi di dunia ini, terusin jiwa gua gitu loh bang. Gitu. Sedap jiwa. Sedih nggak bang? Lu udah berkeluarga Bang? Udah bang, anak 2. Anak 2. Gila lu masih muda udah produktif Anda ini. Lu sambil kerja di mana? Gua media bang, Media apa? di Police Celebrity. Police Celebrity. Media apa itu? Di Jenderal Ika bang, Lamban Kuning. Oh di Lamban Kuning. Lah Lamban Kuning kesini lu tahu Nggak tahu. Bang. cerita itu? Nggak, Dan Ika duduk di sini lu tahu? nggak tahu. Gimana lu ini? Ya kan sama Mangku. Iya, Ya kan? Semua kesini. kesini semua. Iya ngobrol maksudnya berbagi cerita tentang dirinya gitu kan.
berbagi cerita tentang skala berat, berbagi ya buat maksudnya pengetahuan buat generasi muda lah gitu kan. Nah gue seneng banget karena gue bilang ya yang nonton kita ini memang musisi. Gue bilang kan, terus circle-circle yang muda-muda gitu. Ya mudah-mudahan bisa bawa manfaat dang gitu kan. Oh iya dong, kata dia seneng tuh. Terus sejauh apa perkembangan media itu? Ya gitu-gitu aja sih bang. Kapan dia media apa tercetak? Media online dia. Media online. Rilisnya Tiap hari rilis. setiap hari rilis. Polisi selebriti. Iya, polisi selebriti. Polisi Polisi selebriti. selebriti. Ya tentang kriminal semua. Kriminal yang dibahas gitu. Terus media apa kok jurnalis utamanya, lu jadi jurnalisnya di situ? Perlengkap aja sebenarnya bang. Pelengkap tuh maksudnya gimana? Eca-eca aja lah bang. Lu jadi editor kah, pakai gimana kah? Enggak. Gitu. Pelengkap aja. Pelengkap aja. Terus yang punya media itu sendiri Dang Ike. Dan ke pimpinan redaksinya Bang Jepri. Oh, oke. Gitu, pimretnya sana. Terus ngapain lu di sana? Terus kalau ada liputan ya Iqbal ikut gitu loh. Oh. Ngasih berita dia yang input. Jurnalisnya beda lagi. Oh. Terus selain mengelola polisi selebriti, Pedagang bang. dagang apa? Dagang GoFood. Nasi goreng, mie ayam Oh, bikin usaha di rumah. di rumah. GoFood nasi goreng. Nama nasi gorengnya apa? Kedai jajanan Hafiz bang. Kedai jajanan Hafiz. Tuh kan enak kan gue promosiin lagi tuh di sini. Grogi nih bang. Apa itu? Grogi ngobrol sama Bang Angga. Ditanya terus gitu ya. Kedai jajanan kan enak tuh sekalian dipromosiin. Jadi buat kalian yang mau nasi goreng, mie ayam gitu bisa beli tuh di tempat kedai jajanan Hafiz. Terus lu udah cerita kedai jajanan Hafiz, lu nggak bawa mie ayam lu ke sini gitu? Lupa tadi bang, takut nggak ketelan sama Nggak bawa mie ayamnya di sini, nggak bawa nasi gorengnya di sini. Lu biarin gue kelaparan, Iya, gue di tempat lain nih. Besok. Gue tadi ini geng, gue kan GoFood juga tadi kan lapar mau makan segala macem gitu. Coba tadi nggak perlu beli, gue sama makan sambil podcastan enak kan? Kan bareng gitu. Iya. Sekalian promosi kedai lu. Habis lu bikin giveaway deh habis itu. Yang apa namanya? Yang komentarnya paling bagus nanti boleh makan sepiring di kedai jajanan gua gratis gitu kan. Kalau nggak sempet datang gue gosenin ke rumahnya misalkan gitu kan. Iya, bener. Dengan catatan masih wilayah Bandar Lampung ya kan. Kalau di Jawa sana ya nggak bisa lah. Ya nggak bang? Bener. Kayak gitu kan media promosi kolaborasi kan kayak gitu. Mudah-mudahan dari situ laris gitu ya, amin. Gitulah maksud gue bang. Kita apa yang ada di Lampung ini saling berkolaborasi sih. Gue pengennya sih kayak gitu. Ini apa? Ini obrolan musisi ya. Kamu diem aja, ya kan? Maksudnya apa yang bisa kita saling dukung itu kita jalanin gitu. Nah sejauh ini nih menurut lu kan pencipta lagu nih. Bang. Lu gak punya band. Iya. Ada tapi lagi paku. Iya gitu. Apa dulu ngeband sama siapa? Sama Cendrawasih bang. Cendrawasih band itu. Iya. Vakum. Cendrawasihnya. Nah oke. Lu sebagai apa musisi gitu ya. Pencipta lagu lah gue sebutnya gitu. Apa yang lu lihat dari musik di Bandar Lampung, di Lampung, bukan di Bandar Lampung deh, di Lampung. Apa yang terjadi pemetaan musik yang menurut pandangan lu itu kayak gimana gitu? Itu gimana maksudnya bang? Gimana dengan perkembangan musik di Lampung? Nah, lu. Perkembangan musiknya. Kalau untuk seniornya oke bang. Oke. Tapi kalau yang terbit nih bingung saya. Diajak ngerangkul aja nggak mau. Gitu. Oh gitu. Emang iya lu ngajak? Ngajak bang. Bener yang pernah datang juga pernah. Ada tamu gua ada yang pernah lu ajak tapi nggak mau. Nggak ada. Oke. Dia pentingin dia buat manajemen sedangkan dia belum naik. Untuk apa ya kan bang? Gitu. Iya. Oh gitu. Siapa tamu gue yang lu ajak kolaborasi? Ya, nanti viral lagi bang. Ya enggak apa-apa, sebut aja. Ada lah bang, ada. Anak band. Pokoknya teman-teman semua, apalagi tamu-tamu podcast ini, semua kalau bisa harapan gue sih
jangan sombong-sombong ya geng gitu kan. Kita kerjain, kasih kesempatan dulu teman-teman buat present apa yang dia pengen bikin gitu. Kalau sekiranya cocok, buat gitu. Kalau sekiranya nggak cocok, lu juga jangan baper Bal. Iya bener, Iya kan? baperan gue Bang. Kalau dia nggak misalkan, oh Bal, kalau bikin kayak gini nggak pas sama gua nih gitu. Mungkin cocoknya sama yang lain. Lu jangan baper. Iya, Dia nolak kayak gitu bukan berarti dia nggak mau loh. iya. Bisa jadi kan nggak pas. Misalkan gini nih, lu ngasih gua apa namanya baju gitu ya. Bajunya nggak taunya kekecilan. Bajunya kebesaran gitu. Ya gue balikin lagi Bal, ini nggak muat buat gua. Kasih aja kayak muat ya gitu. Kan bisa jadi kayak gitu. Nanti lu ngomong kemana-mana, Bang Anggu kasih baju nggak mau. Iya bener. Nggak kayak gitu dong konsepnya. Maksud Iqbal kan ngerangkul tuh dalam arti, ayo kita kayak senior-senior dulu tuh, kayak cluster community tuh. Biarpun berapa genrenya tetap satu gitu loh Bang. Iya. Kita sering ngasih saran gitu. Ini nggak mau gitu loh. Ya udahlah jalan sendiri Bikin aja. apa itu? Bikin komunitas. Iya buat komunitas gitu loh Bang. Siapa tahu kan saya juga naik kan gitu. Komunitas kayak gimana? Nongkrong-nongkrong doang gitu. Band, jadi kita kompilasi kayak Abang itu. Saya pengen nyontoh kayak Bang Embi kan. Bang Embi kan salah satu apa orang paling baik ya di Lampung ini, berjasa bener kan Bang. Tapi anak band yang baru netes ini nggak mau gitu, bingung malah. Bingung kali, lu nggak ngasih arahan yang kayak gimana kali, mau Ya kayak mungkin gimana terus gitu. dia nilainya, alah lu aja nggak naik mungkin kan Bang, alah ngapain gua kayak gitu, mungkin kayak gitu. Ya artinya semua dulu keberhasilan teman-teman di era dulu sebenarnya berangkatnya dari, ya bukan siapa-siapa juga lah, siapa yang kenal kita gitu. Naik itu pun karena kebersamaan sebenarnya gitu, sama-sama. Tapi ingat, sebersama-samanya kita, sesantainya kita, seketawanya kita, seenggak jelasnya orang-orang di dalamnya, tapi kita punya arah bro. Iya. Nah mungkin itu kali, arahnya mungkin nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Boleh-boleh aja ngebangun komunitas, ngebangun perkumpulan, ngebangun kebersamaan boleh. Tapi titipan gue tetap harus punya arah. Iya. Harus punya arah. Sebenarnya mau kemana sih kita ini gitu. Gitu. Sama kayak dia kerja apa segala macam. Pengennya dia ketemu ibunya gitu. Iya. Yang perkara gue jadi musisi, mau jadi orang kaya, mau jadi gubernur, mau jadi apa, pokoknya gue mau ketemu ibu gue gitu. Iya kan? Kan jalurnya lewat mana-mana itu. Terus apa yang lo apa namanya? Yang sebenarnya lo resahkan sebenarnya Bal dari perkembangan musik di Lampung? Apa sebenarnya? Nggak ada sih Bang itu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena lu bikin lagu doang sih ya. Iya. Lu saat ini lu bikin lagu udah berapa lagu yang lu buat? Kalau yang belum recording udah banyak Bang. Oke, sekarang gini, lagu lu udah arahkan kemana aja? Ke label Warner pas itu 2018 diterima di Warner. Siapa yang bawain? Mas Dian, anak buahnya Pai. Oke. Itu yang bawain lagu lu. Enggak, saya yang bawa demo ke Warner kan, ke Warner. Nemuin Mas Acil, diterima gitu. Tapi dia minta 6 lagu. Di situ saya nggak bisa. Kenapa? Kalau mau rekaman pakai uang Bang. Iya. Sedangkan anak-anaknya itu nggak mau sokongan. Tapi kan rekaman di Lampung kan murah. Iya, rekaman Lampung juga nggak mau sokongan, bingungnya situ. Ya nggak ada duit kali. Iya. Bukan nggak mau sokongan Bal, nggak ada duitnya gimana mau sokongan. Lu juga aneh, orang nggak ada duit lu suruh sokongan. Ya kan? Harusnya lu dong, kalau lu punya duit lu Bal. Ya kita juga serabut kan Bang. Terus Ya udah Pak. lagu lu udah pernah dibawain siapa aja sih? Terakhir nih Maulana Ardiansa. Terus Nah, terus sekarang ini proyek kan sama Raja Wali Mitra Musik. Raja Wali Mitra Musik. Itu apa? Itu label publish doang. Di mana? Di Jakarta Bang. Di Jakarta. Terus sebelum itu Di rumah aja. baru 2 lagu dong yang lu. Kalau di Raja Wali Mitra Musik itu ada 12 Bang. Ada 12 lagunya. Dipublish lagu lu di sana. Iya. Udah dibawain siapa aja 12 itu? Belum, kalau bingungnya di Raja Wali Mitra Musik ini ditahan Bang. Dia berani ngasih bayar gede tapi ditahan. Lagu dangdut. Dangdut. Tapi lagu band, saya band kan, di versi dangdut.
Oh gitu. Dia bayar lo, Mm-mm. tapi lagunya belum dirilis sampai detik Belum ini. sampai sekarang. Metode kerjasamanya kayak gimana? Lu kan pencipta lagu nih. Mm. Ini harus dibagi loh. Iya, Karena jadi biar teman-teman biar pada tahu. jadi Oke. pencipta lagu itu 9%, Bang. Iya. Terus Kalau di DP di awal tuh kalau di label Raja Wali itu 2.500.000 per lagu. dua setengah per lagu. 12 lagu lumayan dong, jackpot dong. Iya jackpot. Tapi kan nggak tiap ini nih jeda, Bang. 2 bulan sekali. Oh dicicil. Bayar 2,5 juta kali 12 itu. Iya dicicil. Totalnya berapa sih 2,5 12 itu? 25 juta kalau 10 aja. Iya 10 25 juta berarti 30 juta. duanya 5 juta 30 dong ya. 30 juta tuh dicicil berapa lama? Ya per bulan itu kan satu lagu, Bang. Saya ngasih satu lagu baru dibayar. Dibayar. Oh gitu. Tapi dia tahan lagunya gitu. Iya. Sampai kapan? Nggak tahu nih, saya kemarin aja saya gupekin itu aja. Sabar Mas katanya. Nggak mungkin saya nggak publish, saya yang rugi kata dia. Ya udah. Pindah ke label lain. Ya lagunya Farhan ini alhamdulillah direspon, Bang. Iya enggak, kalau misalkan gini. Ada yang pakai lagu lo. Mm-mm. Dia bayar advance royalty. Mm-mm. Ya kan ke lo gitu. Terus dengan lagu yang sama boleh nggak sama si publishingnya buat publish lagu yang sama ke publishing yang beda? Boleh kalau di Raja Wali Mitra Musik boleh. 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 Jadi artinya lagu misalkan judul lagunya Cabai Rawit nih. Mm-mm. Nah Cabai Rawit kan udah di advance duluan nih Ah, lagunya kan. Nanti kan dia yang produksi musik dan lain-lain kan dia tuh. mm. Oke lagunya udah dibayar nih advance royaltinya. Terus si lagu Cabai Rawit tadi ada yang mau nih di publishing yang beda gitu. Jangan kalau itu bahaya, Bang. Kontraknya kan di penjara. Kecuali saya yang bawain sendiri gitu. Boleh. Gitu. Kalau lu yang bawain sendiri boleh. Boleh. Kalau orang lain yang bawain Nggak boleh katanya. nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak tahu saya juga nggak Karena dia ngerti, belum Bang. rilis. Iya, belum. Nah, berarti harus dikasih tahu Han. Bal, kapan waktu rilisnya gitu. Karena biar gue juga bisa ke depannya kontraknya harus dibagusin juga tuh. Depannya maksud gue kalau misalkan dia kurunnya 2 tahun boleh dipakai, boleh gue publish ke tempat yang lain. Berarti lu rilis nggak rilis tahun ketiga ya kan? Ya. Tahun ketiga Udah beda lagi udah orang. beda ya, udah bisa ya gitu. Jadi itu bukan salah gua loh, salah lu yang nggak mau rilis. Iya. Iya kan hidup pencipta lagu dari mana ya? Dari lagu lah. Siapa yang mau bawain lagu gua yuk ayo sini bayar ya gitu. Siapa yuk, oh lu ayo bayar ya kan kayak gitu. Kan bikinnya kita nggak punya panggung istilahnya kan. Iya. Selain bikin lagu ya nggak ada. Kayak gitu enaknya pencipta lagu tuh. Enaknya, nggak enaknya banyak juga. Jadi yang lu lihat dari hidup dari seorang musisi itu apa Han? Pandangan lu musisi itu enak buat lu ya? Pandangannya dapet duit, terkenal, jadi artis gitu. Gitu. Enggak juga sih. Kalau dilihatnya ya apa ya? Berkarya semua gitu. Wih, keren-keren gitu kan. Gitu aja. Itu aja. Sanggup itu nyiptain lagu gitu gimana sih pembuatannya gitu. Sampai ngubung otaknya gitu dia gitu kan. Kayak seru amat itu bikinnya kan. Iya, kalau lu nggak serius, nggak fokus bersungguh-sungguh di satu bidang, nggak jadi apa-apa. Ya harus fokus satu bidang. Iya dong, maksudnya kalau lu memang menciptakan, ya kalau di industri musik itu kan nggak cuma jadi pemain band doang. Iya. Cipta. Penyanyi juga belum tentu dia nyanyi terus juga kan. Benar. Nah gitu. Nah kalau lu bidangnya memang nyanyi gitu yang lu mau gelutin, ya nyanyi aja terus lu. Belajar totalitas nyanyi gitu. Lagu-lagu orang lu bawain kan, lagu sendiri bagus, lagunya Bang Iqbalnya. Iya. Pelajarin dong. Kalau lu pencipta lagu ya lu belajar bikin lagu, bikin lirik. Nah tahu bikin lirik dari mana Bang? Dari baca buku. Banyak baca buku, banyak nonton film yang bagus-bagus ya, jangan film bokep. Nggak jelas nanti lagu lo ya kan.
gitu, banyak nonton film apa romantis, ya, jadi lagu-lagu romantis. Banyak dengerin cerita orang. Ini kok jadi gua terus yang ngomong ini. Kalian ini sebenarnya ngapain di sini? Hah? Grogi bang, grogi. Ya kita grogi, kita kaleng-kaleng bisa di Daudi datang tempat Bang Angga lu. Terus harapan lu dari ngobrol di podcast ini nih apa sebenarnya? Farhan dulu deh. Apa harapannya? Ya kalau apa nilai positifnya gitu ya bisa apa ya, ada ya informasi apa cari dukungan Iya. kan, masuk inspirasi gitu gimana caranya kan udah ada dari abang gitu kan, itu aja. Gitu aja. Lu dari lu Bal apa Bal? Nggak jauh-jauh sih bang, biar hati ayahnya tuh luluh aja. Untuk- Kasian dianya. Gitu. Dia juga pengen nikah kan, pengen punya KTP. Untuk lu nya sendiri apa? Nggak ada kalau gue bang. Jadi lu menganggap podcast gue gak ada gunanya gitu buat lo? Ada lah bang, suatu kebanggaan untuk sini. Habis ini foto ya bang. Ya artinya gitu loh, maksud gue itu yang gue bilang itu Bal. Kira-kira kan teman-teman kan gue minta, ada yang gue minta banget gitu loh datang buat berbagi cerita dia gitu loh. Berbagi cerita. Ada yang memang datang sendiri juga. Ngapain dia datang? Berbagi cerita juga gitu. Enggak, gue mau nge-share tentang ini loh, tentang clothing di Lampung. Enggak, gue pengen nge-share cerita tentang vape, ya kan. Enggak, gue mau nge-share cerita tentang apa perkembangan dunia tato misalkan gitu kan. Artinya gitu tuh. Nah lu juga bisa nih, enggak gue mau nge-share tentang dunia cuci mobil dong misalkan gitu. Ya artinya masing-masing tamu itu punya kisahnya cerita sendiri yang mereka harus bagi gitu ke teman-teman gitu. Atau mereka datang buat curhat juga ada datang ke sini curhat tentang hidupnya, tentang hubungan dia sama pasangannya, tentang hubungan dia sama keluarganya gitu. Ada juga curhat tentang profesinya gitu, berbagi tentang profesi, berbagi cara. Nggak semuanya harus sukses dulu ya bang untuk duduk di podcast lo. Enggak, podcast itu bukan lagi interview orang sukses. Iya, semua berbagi. Tapi lagi apa namanya berbagi cerita gitu. Cerita. Itu akan lebih sedih kalau seandainya nggak ada yang bisa dibagi gitu ceritanya gitu. Kayak hari ini kita berbagi tentang cerita lo yang belum ketemu orang tuanya gitu. Ya, apa ya? Anak yatim piatu itu banyak juga tuh yang di panti asuhan yang nasibnya sama kayak lo. Iya, banyak. Yatim piatu di Indonesia ini banyak juga nih, ya kan yayasan. Ya artinya gitu, kalau seandainya semua orang nggak ada yang bisa support gitu. Ya berarti kalau gue sih dari gue, lo harus benar-benar berusaha sendiri juga. Berusaha sendiri, ya. Gimana caranya bang cari uang? Gimana caranya cari uang? Belajar. Sama dia ini nggak netep kalau kerja bang. Nah, Bosenan. Saya juga bingung. lu berarti udah berapa kali lu sebelumnya dari Korwos berarti? Pindah Korwos lagi beda lagi. Nanti balik lagi ke situ lagi. Ujungnya Korwos juga? Korwos juga. Lu kalau pindah yang beda dong. Pindahnya Korwos juga. Pindah-pindah Korwos mau ngapain? Pindah Korwos sebelah soalnya nyuci juga lu. Sama. Incer ramenya bang. Oh ngincar ramenya ya. Rame lumayan duitnya nih gitu ya. Bikin Korwos mandiri caranya. Iya sendiri ya. Lu tahu nggak? Ini sharing aja sih. Kalau udah punya banyak teman dan lain-lain tuh, enaknya gitu, bang. Nanti kan Pak, nanti kalau mau cuci mobil di rumah, telepon saya aja ya Pak, biar saya yang cuciin. Iya benar. Apalagi lagi pandemi gini ya. Iya. Benar. Apa lagi apa? Akademi kata dia. Apa? Pandemi. 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 Akademi. Oh iya. Ah, iya. Pandemi. Nah, boleh kayak gini kan orang jarang keluar rumah. Itu. Jadi Pak, saya aja Pak yang nyuciin mobilnya Pak. Gitu.
Lumayan kan. Alhamdulillah. 10 tempat. Kalau lu Gokil. dikasih jasa doang misalkan 15.000, 10 tempat 150.000 sehari. Sehari 150.000 loh. Sebulan kali 3, 4,5 juta punya duit lo. Berarti lu konsepnya buat kartu nama ya Bang Kartu ya. nama. Sudah itu kasih kan. Iya, nggak melayani hanya cuci mobil, cuci motor juga boleh. Cuci motor apa aja berapa? pasti. 7.000 aja jasanya. Iya. Tapi sabun semua dari abang ya gitu. Pokoknya jasanya gue misalkan 5.000 aja deh. 7.000 aja deh, boleh aja deh. Gue yang datang bang, gue yang cuciin gitu. Kalau dia punya 3 motor di rumah, 15.000 juga dapat duit. Alhamdulillah ya. Gitu. Dia gak punya motor ya? Nggak punya Bang. Tuh. Nah kalau udah ngebina kayak gitu kan berani kredit motor sendiri. Iya. Iya. Pakai KTP gua nanti kamu. Iya, jadi kan buat jalan ke sini bang, gitu kan. Cuci buat apa namanya, buat kerja cari cucian motor. Iya. Atau tetangga lu ya kan, tetangga deket nih, tangganya dia nih, tangganya Iqbal nih, Iya. ya kan. Rayu-rayu aja bang, nanti gue yang nyuciin motor lu ya bang. Yang punya mobil bang, nanti gue aja bang yang nyuciin mobil lu bang. Iya. Jasanya aja 15.000 deh. Gitu. Bilang jangan ragu-ragu kalau mau cari uang yang bener, Iya, Farhan. bener. Iya. Jangan gengsi, jangan malu. Bener. Kalau tabungin uangnya, kumpulin uangnya, bikin usaha sendiri, Iya. ya kan bikin kemampuan sendiri. Kalau nggak bisa itu kursus. Hari ini cuci motor sampai cuci mobil orang sampai jam 4 sore, jam 5 kursus apa? Buat ningkatin kemampuan. Kursus potong rambut kek, kursus jahit kek, kursus apa? Kursus paling cuma sejam. Jam 6 lu istirahat tidur, besok kerja lagi. Kayak gitu lo ulang-ulangin, jangan lelah. Insya Allah sukses. Amin. Jadi orang kaya ketemu sama nyokap. Iya. Amin. Ya dugaan gue, lo inget ya dugaan gue Masih ada. nyokap lo masih hidup. Dugaan gue ya. Tapi pas kemarin tuh diundang salah satu podcast juga Bang. Dia itu hampir kesurupan loh Bang. Siapa? Ada salah satu ya Han ya. Iya. Jadi kita Salah langsung satu siapa? podcastnya di hostnya Oh, gitu loh. Udah yang penting kamu gak usah dicari lagi, kesian ibu kamu udah tenang katanya. Saya bingung kayak gitu. serupan nih gue nih. Ya bisa jadi ya kan. Bisa jadi itu bukan arwah ibunya ya kan. Iya hantu. Ya kan nggak kelihatan. Iya. Iya. Lo aja muka ibu lo aja nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Suara ibu lo nggak tahu. Bisa jadi. Hantu. Ya kalau emang kerasukan ya. Kalau emang kerasukan bisa jadi itu bukan ibu lo. Iya. Bisa jadi kan. Aku ibumu kata dia. Kayak mana mukanya kan gitu. Ya gua nggak nyaranin yang masuk akal aja lah ya. Iya benar. Yang masuk akal lu aja. Kalau memang harus ditempuh dengan cara yang kayak gitu. Amin amin lah, gue doain lu sukses Farhan. Amin, ya kan? amin. Hmm, Mobil Bang Angga kalau mau cuci gak apa-apa. Gak usah ngomong ya Bang ya. mobil gue udah gue jual loh. Udah jual motor berarti ya Bang. Motor. Motor. Mobil gue udah gue jual. Sama pandemi itu sedih gue. Gara-gara pandemi anjing. Kayak gini jadinya. Nggak manggung band gue ya kan. Curhat nih gue jadinya nih kan. Ya kayak gitulah intinya sih. Gue ngucapin terima kasih udah datang ya. Iya. Iqbal juga, Farhan juga. Apalagi nih, keresahan apalagi nih sebelum gue tutup podcastnya. Ya, jangan lupa follow boleh gak Bang? Boleh, yuk silakan. Apa yang mau sampein terakhir Jangan sebelum lupa tutup podcast? manajemen kita orang Bang. Apa? Hits Project Lampung, Cendrawasih Band, sama Iya. apa lagi satunya? Lupa malah. Kok lu nanya dia? Oh ya betul. Satu lagi apa ya? Ya, itu aja deh yang 2 itu Bang kayaknya. Lu lupa. Iya Apaan? sama Ingetin Han. Apa? Jul Production Bang. Apaan? Gue tanya Farhan deh. Apaan? Apa? Kalau saya pribadi mah apa ya, kan dari mau insya Allah kedepannya mau bikin lagu lagi gitu. Mau bikin lagu lagi. Ya, mengikhlaskan ibu pergi. Mengikhlaskan ibu pergi ya. Oh gitu ya. Sampai fase yang ke situ ya. Iya. Mengikhlaskan kalau ibu pergi. Pas judul
mengikhlaskan ibu pergi itu mau dinyanyiin sama diri saya sendiri. Emang iya bisa nyanyi. Dan belajar Bang dari Mas Iqbal terus-terusan. Pede sekali Anda ini nyanyi ya kan. Pikir enak penyanyi itu. Senior ini. Bisa Yang nyanyi. penting mah kesannya kesampaian lah gitu. Iya, yang penting nyanyi pakai hati Iya, bener. ya kan. Kan karena kalau nyanyi itu kan yang penting itu nyampein rasa gitu. Kan yang kita tangkap itu perasaannya. Bikin lirik juga yang bagus. Kayak tadi banyak-banyak nonton film yang bener, jangan film bokep. Tonton nanti mengikhlaskan ibu pergi temanya tapi inspirasinya film bokep. Gak bisa dong, bisa. gak nyambung. Makanya harus ini film-film apa gitu tentang ibu dan anak ya kan tentang apa. Nah itu lo harus cari inspirasi. Kalau itu inspirasinya dari apa? Dari Jawa Ikam itu Iya, dari salah satu podcast itu. dari Udah, satu yang penting podcast lu itu. ikhlas aja, Yang katanya. penting lu ikhlas aja kan. Nah dari situ saya ada inspirasi buat bikin lagu lagi mengikhlaskan ibu pergi. Sekarang lu mau gue tanya nih. Apa inspirasi tentang podcast ini? Yang lu petik nih. Oh gue dapet inspirasi nih. Apa inspirasinya? Belum ya? Udah itu mah. Apa? Bikin usaha itu kata abang. Kok jadi bikin usaha? Gue berharap dia bikin karya. Kalau lagu lu kira-kira lagu apa yang bakal lu ciptain setelah pulang dari sini? Ya mengikhlaskan ibu pergi ya jadi kesambungan dari lagu yang ingin tahu ibu itu. Ingin tahu ibu. Terus apa? Maksud gue bikin lagu apa lu Iya. setelah pulang dari podcast sini ini? pulang dari sini lu buat lagu apa? Lagu maksud Pulang Paling dari Ada sini rencana kan- bikin lagu belum? Enggak ya? Belum ya? udah ada. Udah ada. Iya. Enggak inspirasinya dari Dari sini. ngobrol di podcast kita ini nih. Dari ngobrol sama gua. Iya, Oh iya. Lo ada inspirasi bikin lagu nggak? ada. Apa? Tentang apa? Ya tentang Ibu juga? Ikhlasin gitu kan Iya. kepergian. Krik. Ya artinya ya itu maksud gua kemanapun lo berjalan lo harus itu gitu. Lo harus bisa menginspirasi diri lo sendiri gitu. Atau lo petik hikmah dari apa yang diomongin orang. Apa yang udah lo lewatin, apa yang udah lo jalanin itu bagus tuh. Apa yang tadi tuh mengikhlaskan ibu pergi. Itu bagus aja. Doa juga buat lo. Doa buat nyokap kalau memang nyokap lo masih ada gitu. Ya apa ya Han ya. Kalau dari gue sih kalau seandainya nyokap lo udah meninggal, Ibu Atika almarhum, mah semoga husnul khotimah. Iya, Amin. tenang ya. Terima di sisi Allah amalnya ya. Kemudian masuk surga ya. Amin. Amin ya kan. Itu yang dari gue. Kalau seandainya nyokap lu masih hidup gitu. Semoga podcast ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyokap lu nonton Amin. 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 ya. Hingganya ada seorang ibu yang lagi nyari anaknya gitu. Amin. Gak cuman lu, dua sisi sih yang gue harapkan. Anak mencari, ibu mencari ya kan. Kalau Allah berkehendak insya Allah ketemu ya gitu ya. Yang terakhir adalah berusaha untuk diri lu sendiri. Iya. Gue bukan motivator juga sih. Maksud gue ini bukan acara motivasi juga sih. Maksud gue itu aja sih yang bisa gue pesenin sama lo Han. Ya kan lo harus bangkit gitu. Dari keterpurukan, bangkit dari semua hal yang udah lo lewatin gitu. Lo harus bergerak lebih maju. Makanya Manfaatin pas benar semuanya. gitu dengan buat lagu ini mengikhlaskan ibu pergi, udah ikhlaskan. Iya. Tenang di alam sana. Iya, ya. Nah, habis itu kalau kayak gue terbuka lah di sini. Lu mau main anytime ke sini boleh. Ya kan lagi libur nyuci. Lu mau belajar ngedit di sini. Lu bantuin gue jadi kameramen boleh juga, ya kan? Saya boleh bang. Hah? Lu nggak boleh kalau Alhamdulillah bisa saya ini Bang. mengikhlaskan Iqbal pergi kalau ya enggak lah, artinya gue welcome semua lah untuk semuanya ya Bal ya. Iya, Bang. Kalau lu kan lebih obrolnya lebih ke sharing lah ya kan. Lu gimana sih kita bisa bikin something untuk Lagu. cari uang sama-sama kayak gimana gitu kan. Lebih asik kayak gitu sih Bal ya kan. Gua nggak pernah mau ngajakin orang untuk ngikutin gua sebenarnya gitu. Justru gue pengennya kita sama-sama yuk gitu kan. Kalau emang mau besar kita gede yuk sama-sama gitu. Amin. Amin. Iya dong, kalau lu besar, kalau gue besar lu juga besar nih. Jangan gue besar, gue doang yang besar gitu. Lo harus ikut besar. Makanya gue selalu ngajakin kebersamaan tuh di situ. Kalau lo mau ikut, nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Gue nggak baper, santai aja ya kan. Iya, sama teman-teman tuh kayak gitu doang sih, Bal.
Kebersamaan tuh dibangun gitu nih. Arah kita mau gini. Cocok nggak? Cocok bareng nih ya kan. Kalau nggak cocok ya nggak bisa bareng gitu. Ya memang ranahnya dari karya. Ya amin buat semuanya ya. Terus udah follow hits apa tadi? Hits Project Lampung. Hits Project Lampung. Terus Cendrawasih Band. Terus Jul Production. Jul Production ya kan. Itu label ya? Iya itu label manajemen artis Bang. Oh, manajemen artis. Kakak dari Anissa Bahar. Kakak dari Anissa Bahar. Siapa Jul? Jul Bahar. Jul. Kalau hits? Kakak dari Iqbal. Saipul Jamil. Oh enggak. Kakak dari Iqbal. Ya amin ya, sukses Amin. untuk usahanya, manajemennya Bang. Mudah-mudahan bisa lahir talent bagus dari sana. Amin. Lagu yang booming dari sana. Amin Bang. Karena apapun yang terjadi di sana bawa dampak Lampung juga jadi besar gitu. Thank you banget ya Farhan sama Bang. Iqbal. Semoga ini jadi langkah awal yang lebih baik ya. Amin. Amin. Guys, Amin. give applause untuk Iqbal dan Farhan.